Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Syafaati Suryo. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo blak-blakan memaparkan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua yang diotaki mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Jujur dan terbuka. Dan ini juga yang kemudian penuhi undangan Komisi 3 DPR RI, Kapolri paparkan penanganan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua yang diotaki mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Kapolri juga singgung motif pembunuhan Brigadir Joshua oleh Verdi Sambo dan kaki tangannya. motif saudara FS melakukan perbuatan tersebut karena yang bersangkutan marah dan emosi setelah mendengar laporan dari Ibu PC terkait dengan peristiwa yang terjadi di Magelang yang dianggap mencederai harkat martabat keluarga. Untuk lebih jelasnya nanti akan diungkapkan di persidangan. Meski sudah memaparkan motif, namun anggota Komisi 3 masih merasa pemaparan Kapolri belum cukup terang. Karenanya sejumlah anggota mendesak Kapolri untuk mengungkap motif terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Tetapi terkait dengan motif, kami pun masih tadi mendengar Pak Kapolri bilang bahwa tunggu sampai di persidangan. Nah, Pak Kapolri, jangan sampai hal ini menjadi pertanyaan kembali di tengah masyarakat. Kenapa kasus ini tunggu persidangan? Padahal kasus yang lain itu bisa dibuka terhadap masyarakat. Paling tidak berilah alasan kenapa hal itu bisa menunggu persidangan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan motif kasus ini yang membuat masyarakat menunggu sebenarnya yang terjadi terhadap motif itu apa? Selain itu, Kapolri juga memaparkan soal bersih-bersih di tubuh Korps Bayangkara, mengingat puluhan personel polisi terindikasi melanggar kode etik dan profesi terkait kasus yang menjerat mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Kapolri memastikan sanksi disiplin dan pidana akan dijatuhkan pada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran, baik etika maupun pidana. Untuk itu, sidang etik akan segera digelar. Saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka terkait dengan laporan polisi di Bareskrim, sehingga tinggal 16 orang yang ada di Patsus sementara, sisanya menjadi tahanan terkait dengan kasus yang dilaporkan di Bareskrim. Kami tentunya berkomitmen untuk segera bisa menyelesaikan proses sidang kode etik profesi ini dalam waktu 30 hari ke depan. Ini juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap para terduga pelanggar. Hal ini menuai apresiasi mayoritas anggota Komisi 3 DPR RI. Meski demikian, Kapolri tetap diingatkan untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dan tidak tebang pilih. Tanpa adanya diskriminasi, Pak. Siapa yang salah harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Jangan ada yang quote and quote diselamatkan, karena pasti akan tercium baik mulai dari internal maupun sampai ke kami ke eksternal. Dan di sisi lain juga jangan sampai latah dan gebiah uyah, Pak. Artinya jangan orang yang tidak bersalah ikut terhukum atau melakukan kesalahan kecil tetapi hukumannya tidak sesuai, lebih berat. Kurang lebih seperti itu. Selain kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang menyeret Irjen Sambo sebagai tersangka, dibahas juga sejumlah kasus lain yang menjadi sorotan masyarakat, termasuk maraknya judi dan narkoba. Ya, dalam rapat dengar pendapat bersama Kapolri, Komisi 3 DPR mendesak Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap motif pembunuhan Brigadir Joshua dan mengembalikan kepercayaan publik. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Golkar, Adis Kadir, dan pengamat kepolisian AISES, Bambang Rukminto. Halo, selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Malam, Safa. Sehat selalu. Malam, baik Mbak Safa. Iya, saya ingin bertanya ke Pak Adis Kadir terlebih dahulu. Pak Adis, dalam rapat kerja bersama Kapolri hari ini, apakah semua yang hendak digali atau ditanyakan oleh DPR kepada Kapolri sudah tersampaikan? Pak Adis, apa harapan DPR usai menggelar rapat kerja bersama Kapolri hari ini? Ya,
paling tidak sampai sesi sebelum break tadi itu ada kurang lebih 45 anggota Komisi 3 dari 54 yang sudah menyampaikan hak bertanyanya, dan pertanyaan pun baik itu seputar kasus almarhum Brigadir Joshua dan Sambo, begitu juga pengembangan daripada kasus itu yang menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Nah, kemudian saat ini jam 19 kita memasuki tahap terakhir di mana Pak Kapolri memberikan jawaban terhadap seluruh pertanyaan dari anggota Komisi 3 tersebut. Jadi kami juga menunggu dulu apa nanti jawaban dari pada Kapolri. Yang pasti semua pertanyaan yang banyak beredar di masyarakat juga berada di dalam benak kawan-kawan Komisi 3 telah disampaikan seluruhnya kepada Pak Kapolri tadi. Ya, Pak Bambang Rukminto, peneliti AISES. Pak Bambang, bagaimana tanggapan Anda selama menyaksikan rapat kerja Komisi 3 DPR dengan Kapolri hingga saat ini? Saya melihat hampir semua dari kawan-kawan di Komisi 3 tadi itu melakukan paduan suara ya, terutama di intronya, yakni mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kapolri terkait penuntasan kasus ini, gitu loh. Memang semuanya mengakui bahwa upaya untuk melakukan penuntasan kasus, terutama kasus penembakan sendiri, ini memang sudah on the track. Semuanya sudah mengakui seperti itu. Hanya saja kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan terkait kasus-kasus ikutannya setelah kasus pembunuhan, yakni obstruction of justice, terus penghilangan barang bukti itu, terus kemudian terkait konsorsium judi 303, terus kemudian terkait dengan narkoba, itu yang menjadi sorotan dari kawan-kawan tadi. Tetapi saya melihat belum ada yang lebih substansial terkait dengan bagaimana membangun sistem pengawasan di kepolisian, terus reorganisasi di kepolisian, terutama pada Divpropam yang memiliki kewenangan yang sangat besar di tubuh Polri, sehingga memunculkan isu terkait mabes dalam mabes, atau kemudian bagaimana pengawasan agar tidak muncul faksi-faksi di internal. Seperti itu yang belum tampak. Hanya beberapa saja yang tadi menyampaikan, tapi belum ke arah yang lebih substansial, terutama terkait dengan arah kebijakan kepolisian dan pengawasan. Yang paling penting di pengawasan, karena terkait dengan pengawasan ini terkait dengan peraturan-peraturan Kapolri yang ditandatangani Pak Listio, terus bagaimana implementasinya di lapangan itu. Ya, Pak Adis, dalam rapat dengan Kapolri tadi, salah satu yang jadi sorotan Komisi 3 adalah desakan pengungkapan motif pembunuhan. Nah, kemudian apa masukan dari Komisi 3 kepada pihak-pihak terkait untuk membuat kasus ini semakin terang benderang, Pak Adis? Ya, jadi pertama kami sampaikan juga baik kepada masyarakat maupun Pak Bambang tadi yang mempertanyakan. Jadi memang substansi utama rapat kerja kami dengan Polri pada kesempatan hari ini hanya fokus terkait dengan masalah kasus Brigadir Joshua ini saja, kasus Pak Sambo dan juga pengembangan kasus tersebut. Jadi memang kami hari ini memfokuskan untuk itu. Tetapi karena termasuk di dalam pengembangan, baik itu terkait dengan judi 303, kemudian bagaimana divisi Propam ini ke depan, bagaimana tugas dan tanggung jawabnya, wewenangnya dan lain-lain, tadi juga sudah disentil oleh kawan-kawan. Kemudian bagaimana model pembinaan, bagaimana membina perilaku daripada para polisi ini sejak awal, kemudian bagaimana meredam gaya hidup yang masyarakat melihat
agak berlebihan seperti itu. Ini jadi sistem pembinaan, baik itu juga tugas program tadi juga ada disampaikan oleh beberapa kawan. Kalau Pak Bambang cermati itu ada. Kenapa belum masuk kepada substantif yang lebih dalam? Karena memang hari ini kita hanya fokus ke kasus Brigadir Joshua. Jadi bukan kepada pembahasan rancangan undang-undang kepolisian dan lain-lain, tetapi cikal bakal itu untuk perbaikan sudah disampaikan oleh beberapa kawan-kawan tadi, bahwa kita perlu perbaikan pembinaan mental dan juga sistem demosi dan promosi, kemudian juga bagaimana divisi Propam ke depan itu sudah sempat disampaikan kepada Pak Kapolri untuk bahan kita untuk pembahasan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, kami juga tentunya menyarankan agar supaya Polri menjelaskan saja motif daripada kasus-kasus tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya masyarakat tidak bertanya-tanya dan juga akan lebih percaya kepada Polri, bahwa Polri sungguh-sungguh dalam melakukan penanganan kasus. Walaupun kita tahu saat ini sudah sungguh-sungguh, sudah transparan, tetapi memang masyarakat membandingkan dengan kasus-kasus yang lain itu tidak ada masalah dalam penyampaian motif gitu kan. Jangan sampai nanti malah disalahkan lagi kenapa kasus yang ini motifnya tidak disampaikan. Adapun kalau disampaikan menunggu dibuka di pengadilan, harus disampaikan juga alasannya. Kenapa menunggu di pengadilan, dan alasan itu harus dapat diterima oleh masyarakat. Jadi karena kami mendapat banyak masukan dan juga pertanyaan dari masyarakat, itulah kami sarankan tadi kepada Polri terkait motif itu, motif daripada kasus. Pak Adis dan Pak Bambang, kita tahan dulu sejenak, kita lanjutkan dialog kita usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Breaking News.